Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, teitem providere Patris Allegro Veritas Libera Tuas. Mari kita terus menanggapi repetisi kebingungan abad ke-16 yang terus-menerus hadir kembali di ruang publik dan menantang gereja Katolik untuk kembali menegaskan ajarannya di tengah simpang siur doktrin-doktrin menyimpang yang terjadi dalam kekristenan. Vamonos. Kali ini kita lanjut menanggapi video dari Paus Deki tentang Mariologi Gereja Katolik ya. Ya, kita tahu bahwa Paus Deki sudah menyimpang dari para bapak reformasi awal. Jadi Protestan versi Deki itu sudah Protestan baru ya. Protestan kan semakin ke sini semakin ke sana. Oke. Inilah tanggapan terhadap VV 235 penyesatan berupa Maria Latri menjawab Allegro DKK. Penting dicatat bahwa Maria Latri itu ada dalam gereja Katolik dan sudah dikutuk secara resmi oleh gereja Katolik, yaitu bidat kolitirianisme. Denggaras tahu ini Kasonde? Tahu ya? Tahu kan bilangnya ahli sejarah ya. Jadi penyembahan terhadap Maria itu memang ada dalam gereja Katolik dan sudah dikutuk. Tahu Kasonde? Pasti tahu, atau sengaja tidak mau tahu. Oke. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada wahyu baru yang diterima oleh Protestan manapun. Yang terjadi sekarang adalah repetisi kebingungan dari abad ke-16 akibat penolakan terhadap otoritas gereja. Dan dengan demikian, Protestan manapun disiksa untuk terus menyerang ajaran Katolik. Ya, orang Protestan sendiri bisa jadi tidak bermaksud menyerang ajaran Katolik, tapi Protestantisme itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah serangan terhadap ajaran gereja Katolik. Nah, Protestantisme kan sudah dianatema. Ingat, Roh Kudus tidak bisa salah. Gereja Katolik tidak main-main dengan anatemanya. Jungkir balik argumentasi kosong dari Protestan manapun tidak akan mengubah posisi gereja Katolik. So, tanggapan terhadap kita akan menunjukkan poin-poin utama untuk kita akan menunjukkan kesalahpahaman dalam berargumentasi, terutama Protestan pada umumnya mengenai devosi kepada Bunda Maria. Ya, ada kesalahan dalam argumentasi Protestan yang diwakili oleh Paus Deki dalam videonya yang berjudul Maria Latri menjawab Allegro DKK. Oke, yang pertama, kesalahan kategorisasi. Sudah kan saya pernah katakan dalam video sebelumnya, kesalahan kategoris dari Dikinggares, yaitu devosi, dan bagi orang Katolik devosi tidak sama dengan penyembahan. Ingat, patut dicatat sini di dalam Protestantisme tidak ada penyembahan, karena itu doa disamakan saja dengan penyembahan. Catat itu Deki. Kesalahan Protestan adalah bahwa Dikinggares misalnya mewakili Protestan menganggap bahwa devosi kepada Maria termasuk doa kepada Maria sama dengan penyembahan atau latria. Jadi devosi sama dengan latria, hiperdulia sama dengan latria. Ini siapa yang bodoh di sini? Patris Allegro ya. Oke. Tanggapan Katolik adalah bahwa gereja Katolik dengan jelas membedakan antara latria, penyembahan kepada Allah, dulia, penghormatan kepada para santo, dan hiperdulia, penghormatan khusus kepada Maria. Devosi kepada Maria bukanlah penyembahan, melainkan penghormatan terhadap seseorang yang memiliki peran istimewa dalam sejarah keselamatan. Apakah yang ini ada dalam Protestan? I ask you cordially, my brother in Christ, my separated brother in Christ. Misalnya dalam Lumen Gentium, dokumen Konsili Vatikan kedua, dikatakan bahwa penghormatan kepada Maria sangat berbeda dengan penyembahan kepada Allah. Lumen Gentium nomor 66. Jika seseorang berdoa kepada Maria, itu bukan berarti mereka menganggapnya sebagai Allah. Protestan yang berpikir seperti itu, melainkan sebagai perantara dalam doa, sama seperti seseorang meminta seorang teman di gereja untuk mendoakan mereka. Protestan tidak mau, terserah, itu kan urusan Protestan. Sejak kapan Protestan tunduk kepada ajaran Katolik? Yang kedua, kesalahpahaman tentang doa sebagai bentuk penyembahan. Ya, karena Protestan ingat, Protestan tidak ada penyembahan yang sejati dalam Ekaristi. No, blank. Bicara penyembahan, Protestan blank. Makanya kamu ambil doa itu sebagai penyembahan. Sorry ya, kamu salah. Kesalahan Protestan di sini adalah seperti Deki mengklaim bahwa berdoa kepada Maria adalah bentuk penyembahan, latria,
Karena doa hanya boleh ditujukan kepada Tuhan. Kalau doa hanya boleh ditujukan kepada Tuhan, maka orang Katolik sedang tidak berdoa, bukan? Ada istilah yang lebih tepat, yaitu intercession. But we have not this word in Indonesia, so we just use doa, begitu. Kita tidak punya terjemahan kata intercession dalam bahasa Indonesia secara khusus, maka doa dipahami secara umum dalam kategori Katolik adalah komunikasi antar pribadi, entah itu dengan pribadi insani, pribadi spiritual, para malaikat, maupun pribadi ilahi, yaitu Tuhan sendiri. So, let your common sense define. Tanggapan Katolik adalah bahwa doa tidak selalu merupakan tindakan penyembahan. Dalam bahasa Inggris, kata pray, berdoa, berarti memohon atau meminta kepada seseorang. Tradisi Kristen dari zaman dahulu telah memperlihatkan praktik memohon perantaraan para orang kudus di surga. Sebagai contoh, dalam 2 Makabe bab 15 ayat 14, Nabi Yeremia digambarkan sebagai seseorang yang berdoa bagi umat Israel. Dalam Wahyu bab 5 ayat 8, para kudus di surga membawa doa-doa orang beriman kepada kehadapan Allah. Mengacu pada ajaran ini, doa kepada Maria bukan berarti menyembah Maria, melainkan meminta pertolongannya dalam mendoakan kita kepada Allah. Apakah komunikasi antar pribadi itu adalah penyembahan? It doesn't make sense, Deki. Yang ketiga, salah memahami peran Maria sebagai perantara. Protestan itu salah memahami peran Maria sebagai perantara. Kesalahannya adalah seperti Sideki, menolak gagasan bahwa Maria bisa menjadi perantara dan berargumen bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi perantara. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Memang benar bahwa Yesus adalah pengantara utama antara manusia dan Allah. Namun dalam tradisi Katolik, perantaraan ini tidak menutup kemungkinan adanya perantaraan sekunder, seperti ketika orang Kristen diminta untuk saling mendoakan dalam Yakobus bab 5 ayat 16. Maria sebagai perantara, mediatrix, bukan berarti dia menggantikan Yesus. Protestan yang berpikir seperti ini, ingat itu, Protestan yang berpikir seperti itu, melainkan bahwa dia berperan dalam membawa doa-doa umat beriman kepadanya, sebagaimana yang terlihat dalam peristiwa Kana, Yohanes 2 ayat 1-11. Yesus melakukan mujizat pertamanya setelah diminta oleh Maria, menunjukkan peran Maria sebagai perantara doa yang sah. Ya. Yang keempat, kesalahpahaman tentang atribut keilahian Maria. Deki menuduh bahwa Katolik menganggap Maria sebagai omnipoten, maha kuasa, dan setara dengan Allah. Ya, Katolik mana yang seperti Deki bisa berpikir seperti ini? Berarti Protestan kurang terpelajar ya. Kok Maria bisa menjadi omnipoten? Orang Katolik tidak percaya bahwa Maria bisa omnipoten. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria adalah omnipoten dalam pengertian yang sama dengan Allah. Ketika beberapa teolog menggunakan istilah seperti omnipotensia supplicata, maha kuasa dalam doa, ini bukan berarti Maria memiliki kuasa sendiri, melainkan bahwa doa-doanya sangat kuat karena kedekatannya dengan Kristus. I wonder, apakah Deki ini mengenal analogi dalam perspektif metafisika? Let me see. Konsep ini mirip dengan Yakobus bab 5 ayat 16 yang mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi, bukan berarti Maria memiliki kuasa setara dengan Tuhan, melainkan bahwa doanya memiliki efektivitas yang luar biasa karena posisinya sebagai bunda Allah. Poin yang kelima, kesalahan dalam mengutip tradisi gereja. Deki mengutip berbagai teks dari paus dan para santo tanpa mempertimbangkan konteksnya, lalu menyimpulkan bahwa Katolik menyembah Maria. Banyak kutipan yang disajikan oleh Deki sebenarnya adalah banyak kutipan yang disajikan oleh penulis dari buku-buku tersebut sebenarnya adalah ekspresi devosi yang penuh kasih kepada Maria. Saya sudah pernah bilang Protestan ini kurang romantis. Itu bukan pernyataan dogmatis bahwa Maria adalah Allah. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk di dalam Protestantisme, ada penggunaan bahasa puitis dalam doa dan lagu-lagu rohani. Misalnya, Yesus, engkau satu-satunya yang kumiliki, padahal seseorang masih memiliki keluarga dan teman, bukan?
Paus dan para santo sering menggunakan bahasa puitis dan simbolis untuk menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Maria, bukan untuk mengklaim bahwa dia memiliki sifat keilahian. Jadi Protestan berhenti Stroman falasi, ya. Ini jelas-jelas Stroman falasi. Yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam memahami gelar budak Maria. Ya. Udeki mengkritik gelar budak Maria, Slave of Mary, yang digunakan oleh beberapa paus dan santo. Dalam konteks spiritual, istilah budak bukan berarti perbudakan dalam arti negatif, melainkan penghambaan dalam arti penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah melalui Maria. Santo Louis de Montfort dalam bukunya The True Devotion to Mary menjelaskan bahwa menjadi budak Maria berarti menyerahkan diri kepada Allah melalui Maria sebagai model kesempurnaan iman. Kenapa melalui Maria? Kita diskusi lagi di lain pihak. Protestan itu ingat nominalistik. Cek, simak video sebelumnya. Paulus sendiri menyebut dirinya sebagai hamba Kristus. Roma bab 1 ayat 1. Jika seorang Protestan dapat menyebut dirinya hamba Kristus, mengapa seorang Katolik tidak dapat menyebut dirinya hamba Maria dalam arti devosi yang lebih dalam kepada Tuhan? Poin yang ketujuh adalah kesalahan dalam memahami wahyu dan peran para kudus. Ya. Si Deki misalnya mengklaim bahwa tidak ada dasar alkitabiah untuk meminta doa dari orang-orang kudus yang telah meninggal. Ada, tapi kamu sudah mau dengar. Nah, ya. Kitab Wahyu bab 5 ayat 8 itu menunjukkan bahwa para kudus di surga mempersembahkan doa-doa orang-orang kudus di dunia kepada Allah. Ini membuktikan bahwa mereka mengetahui doa-doa kita dan berperan sebagai perantara. Yang paling inti adalah Lukas 16-19 ayat 30-31. Kisah Lazarus dan orang kaya menunjukkan bahwa mereka yang telah meninggal masih memiliki kesadaran dan dapat berinteraksi dengan dunia. Dengan demikian tidak ada dasar alkitabiah untuk menolak doktrin doa perantaran para santo. Ya. Doktrin itu ditolak oleh bapak-bapak reformasi aka deformasi aka revolusi itu karena doktrin inovasi sola fide mereka bertentangan dengan yang ajaran-ajaran tradisional kekristenan. Ya. Jadi kesalahan utama dalam argumentasi Deki dan Protestan pada umumnya adalah pertama, menyamakan devosi dengan penyembahan, padahal Katolik membedakan antara latria, dulia, dan hiperdulia. Patut dicatat tidak ada latria dalam Protestantisme. Camkan. Yang kedua, menganggap semua doa sebagai penyembahan, padahal doa juga bisa berarti permohonan atau permintaan perantaraan. Yang ketiga, mengabaikan dasar biblis untuk perantaran para santo, padahal ada bukti dalam kitab suci. Cari sendiri. Yang keempat, salah memahami atribut yang diberikan kepada Maria, seperti maha kuasa dalam doa, yang tidak berarti dia setara dengan Allah. Ingat bahasa analogi. Dan yang kelima, mengutip teks-teks Katolik di luar konteks, lalu menyimpulkannya secara keliru. Ya, namanya juga ini kan, ini. Dengan demikian ya, video Deki Gares tidak berhasil membuktikan bahwa devosi kepada Maria adalah penyembahan berhala, karena dasar-dasar Katolik tetap kuat secara alkitabiah, historis, dan teologis. Ya kan? Jadi, stay calm and keep away from Protestantism.